Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Haleluya. Bagaimana ibadah kemarin? Apakah diberkati ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita? Siapa yang diberkati oleh ibadah hari Minggu kemarin? Boleh lambaikan tangan? Wow. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ayo pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Dia. Kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih kembali Tuhan pagi hari ini kami bersama-sama meninggikan Engkau, menyembah-Mu, memuji-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau hidup, Engkau luar biasa, mengasihi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menerima pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bergantung kepada Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, untuk memimpin umat-Mu ke dalam hadirat-Mu. Bapa, tuntun kami juga lewat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau telah memenuhi kami. Oleh sebab itu Tuhan, beracaralah di dalam hidup kami. Berkaryalah banyak-banyak di dalam hidup kami Tuhan. Kami menantikan Engkau ya Roh Kudus, sebab Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh ya ralala basana. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa korban syukur kepada-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa
dengan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Selamanya. Sama-sama lagi kita katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, Dia baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Karena Dia baik, begitu baik bagimu dan saya, mari kita sembah Dia. Dia Tuhan yang setia. Mari kita memuji Dia, kita meninggikan Dia. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Oh, Dia memilihmu. Dia punya rencana yang begitu indah bagimu. Mari bersyukur, kita bawa korban syukur bagi Tuhan. Oh,
menyembuhkan, mengurapi, membaharui. Hiamayana masyande aralalabo, hiaralalalabatakanamaya aralalabaya. Mari yang kemarin yang sudah bisa berbahasa roh, bangun rohmu di dalam Tuhan. Mari sama-sama berbahasa roh. Ora batakana maya la 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 bashe la la maya la la maya la la inaria la la maya la 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 maya la la maya la la basha la 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 maya la la maya la la maya Engkau dahsyat bagi kami. Pagi hari ini kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau membangun roh kami. Oh namanya ratakan, namanya ralabasan, pimpin kami Tuhan. Iya namanya ralalamo. Berkaryalah di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa kau baik, ya rama ya ralalalamo. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, kita nyatakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh,
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sebagai tanda kekaguman kita akan Dia. Dia begitu baik. Sekali lagi saya mau tegaskan, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu mari kita tinggal di dalam Dia. Tuhan, kami mau bersama-sama melayani-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, hadirat-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi yuk katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus, Yesus. Amin. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada Bapa karena kami tahu Bapa punya rencana yang terindah, yang terbaik untuk kami. Tidak sedikit pun kami mau meragukan Engkau Tuhan. Kami begitu diberkati oleh kehadiran-Mu buat setiap kami. Karena Bapa begitu mengasihi kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, menanggung semua dosa, rasa malu kami, rasa tertuduh kami. Semuanya Tuhan, sakit penyakit apapun itu, kutuk, maut, Yesus telah menanggungnya bagi kami. Bapa telah mengutusnya bagi kami. Dan bahkan Roh Kudus telah dicurahkan untuk kami. Oh Tuhan, tidak ada satupun dan tidak ada setitik pun yang tidak sempurna dari Engkau. Engkau begitu sempurna, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau sama-sama menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengoreksi diri kami, supaya kami dapat lebih maju selangkah ke depan untuk bersama-sama bekerja bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mau dengar tuntunan Tuhan yang singkat pagi hari ini. Berkati setiap kami, bukakan pikiran kami, angkat selubung-selubung itu, setiap tembok-tembok Tuhan yang tidak sepemahaman dengan Alkitabiah. Kami tolak, kami angkat di dalam nama Yesus. Berikan kami pengertian yang baru pagi hari ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Iya, wah, Pak Pendeta Sumerman, selamat pagi. Luar biasa ya. Oke, nah ini di sini ada yang dari mana? Ini kayaknya Amanda ini dari Surabaya ini, sama Samantha ya, kalau nggak salah ya. Oke, yaudah saya tebak-tebakan aja di pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini luar biasa sekali ya. Walaupun saya sambil main keyboard agak salah-salah dikit ya kan. Mohon diampuni Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara tetap semangat sekali menyembah memuji Tuhan ya. Walaupun ada yang melawan rasa kantuknya ya, enggak apa-apa. Ya, namanya kita sedang berlatih. Yang penting kita mau taat. Amin. Kalau kita mau taat pasti akan dipakai sama Tuhan. Tetapi kalau kita malas, itu dia Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, kemungkinan besar kita akan diproses dulu sama Tuhan. Baru nanti kalau kita sudah sadar kita harus taat, kita harus rajin ya, baru ya ada kesempatan untuk kita melayani. Nah, oleh sebab itu biasakan diri kita untuk belajar taat. Nah, demikian pula firman ya yang akan kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Oke. Mana Yohanes ini? Udah pindahkah dia? Oh, masih tetap ya. Oke. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Saya pikir Yohanes tadi sudah pindah dia ke RT sebelah. Oh, ternyata sebelum ya, setelah Lukas. Si Lukas juga belum pindah. Masih sama. Oke, ayo kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-5. Berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah ini siapa? Yesus ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dicamkan ini sedikit Bapak Ibu Saudara, sebab di luar Yesus, kamu, saya, kita semua enggak dapat berbuat apa-apa. Ya, barang siapa ayat yang ke-6 tidak tinggal di dalam aku, maka ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau sampai hari ini kita masih mendapat kesempatan yang begitu baik daripada Tuhan Yesus, maka ayo kita segera berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan. Ketika hidup kita berkenan, maka Tuhan sebagai pokok anggur itu akan mengalirkan semua kemampuannya, semua persediaan-persediaannya, semua urapannya, berkatnya, kuasanya, bahkan kasihnya bagi kita sebagai ranting-ranting Tuhan Yesus. Ya, di sini digambarkan Bapa itu adalah pengusaha. Ya, Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita rantingnya, maka semua yang ada di pokok itu menjadi bagian kita. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Nalarnya gitu aja, nggak usah susah-susah gitu ya. Nah, kalau kita rantingnya, maka Yesus memang betul-betul memiliki kita sepenuhnya. Dan yang pasti kita aman, kita akan berbuah. Ranting ya yang udah kering dan gak berguna lagi, apakah akan dikonsumsi manusia? Tentunya akan dibuang, dibakar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah bakar sampah, ada ranting-ranting kering di situ? Pernah ya?
Bahkan mungkin sering itu di base camp. Nah, di situ di halaman base camp di belakang itu ada pokok lengkeng yang begitu besar. Dan di situ pasti pernah ada ranting-ranting. Betul ya? Dan di situ setiap pagi disapu. Adakah di base camp diambil rantingnya lalu dibilang, engkau sangat berguna hai ranting? Ada begitu? Tidak. Kecuali ya ada yang manjat itu ya, Edwan sama si Lukas itu ya, manjat buah lengkengnya. Lalu dia kasih saya dan saya bilang, aduh enak sekali lengkengnya ini. Kapan lagi dia berbuah? Berharap sekali. Dagingnya tebal, ya, manis, besar-besar lengkengnya. Waduh, luar biasa sekali di base camp itu. Memang diberkati itu ya. Tetapi coba ranting-rantingnya nggak ada dipakai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa kok kita kering ya, kok kita aduh rasanya kok jauh dari Tuhan, ayo segera berbalik kepada Tuhan. Amin. Supaya kita berbuah, supaya Tuhan mengoreksi kita. Ini loh nak yang kamu perlu ubah, pemahaman kamu seperti ini. Apalagi cara kamu beribadah masih kurang. Kamu terlalu pakai otak kamu. Hadiratku tidak tergantung perasaan kamu. Nah, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, maka kita pasti akan lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi ketika kamu lemah tubuh atau sakit, kamu jangan berkata yang negatif. Kamu harus berkata yang membangun, supaya apa yang kamu dengar itu membangun iman kamu. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Akan ada banyak teguran, akan ada banyak peringatan dari Roh Kudus untuk setiap kita. Wah, kemarin ibadah Pentakosta di gereja kita, di pos PI kita ya, Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa sekali. Siapa yang merasakan Roh Kudus kemarin? Boleh lambaikan tangannya. Ada yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Wow, luar biasa. Ya, kita semuanya diberkati. Amin. Wah, itu sampai bersujud Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kemarin juga saya lihat ada Ibu Suri. Ya, iya itu dari orang yang mungkin ya katakanlah seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, garis keras. Wah. Tetapi dia merasakan Roh Kudus di gereja kita. Nggak ada yang mustahil di dalam Roh Kudus. Amin. Semuanya akan dibongkar sama Tuhan, semuanya ya akan dikoreksi sama Tuhan, sehingga kita akan berbuah banyak kelaknya ya. Nah, siapa di sini yang mau berbuah banyak? Boleh acuhkan jempolnya. Yes, saya juga mau berbuah banyak. Saya juga mau dikoreksi sama Tuhan ya. Juga saya mau dikoreksi lewat ini pembina saya luar biasa ini, Bapak Pendeta Sumerman yang saya kasihi, ya kan? Dikoreksi, diingatkan, diajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bisa mengajar kita, mengoreksi kita lewat orang-orang ya, yang pertama yang lebih rohani dari kita, yang lebih mungkin orang tua kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau dikoreksi. Oleh sebab itu yuk tinggal di dalam Tuhan, enak Bapak Saudara. Nah, kenapa saya menekankan kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, Yesus bilang di ayat yang ke-6 ini, kamu akan dikumpulkan ranting-ranting yang kering itu dan akan dibakar. Dan akan dibakar Bapak Saudara ke dalam api. Wah, kan mengerikan. Apa hubungannya dengan nyawa kita? Ada. Kalau kita terlepas dari hadirat Tuhan, maka roh kita akan mati selama-lamanya. Kok bisa Pak? Nggak ada ayatnya itu. Kita lihat yuk dalam Kejadian. Saya diberkati ya oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengungkapkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini. Kejadian, ingat Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mengerti di sini ya? Kita ngerti dulu nih, Tuhan menciptakan langit dan
bumi, ya, dan segala isinya. Dan kita loncat, ya, di sini. Ya, Tuhan itu, kita lihat di sini dulu deh, ya. Ayat yang ke-11 dulu. Kejadian 1 ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, maka tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, sebentar, saya akan menjelaskan sedikit dulu. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Bapa menciptakan tunas-tunas tumbuhan? Dia berbicara kepada tanah, bukan kepada tumbuh-tumbuhan itu. Mengapa? Coba kita renungkan sedikit. Kenapa ya Tuhan kok berbicara kepada tanah? Kenapa enggak kepada udara? Kenapa enggak kepada tumbuh-tumbuhan itu sendiri? Dia enggak usah berbicara kepada tanah. Dan dia bilang begini, hai tumbuh-tumbuhan jadi. Hai semua jadi. Hai pohon nangka, pohon durian, pohon apa lagi? Pohon mangga, pohon manggis. Kemarin kita cerita-cerita tentang manggis di rumah Bue. Waduh, ngiler saya. Nanti mungkin saya pingin beli manggis kalau ada. Kalau ada. Ya, manggis keluar. Enggak begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kepada tanah. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat lagi di sini ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Apa yang terjadi? What happened? Next, maka Allah, ayat 21, menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan artinya air itu, ya, menghasilkan semua jenis binatang-binatang yang besar, yang kecil di dalam air. Mengapa Tuhan berbicara kepada air? Ya, hendaklah dalam air berkeriapan. Artinya dia berbicara kepada air, Bapak Ibu Saudara. Ini kita perlu renungkan. Coba kita lihat. Ini yang jago menanam ini. Yang biasa menanam. Ini Pak Yehezkiel Pandi ini. Wah, ini dia. Ya, mana Bapak? Pak Yehezkiel Pandi tadi mana? Oh, udah. Enggak ada ya. Nah, beliau bisa menanam. Ya, ada ya. Di sebelah ya. Ini kita sampai ruang kedua loh. Ini dia beliau ini. Ya. Beliau jago menanam, tapi saya mau tanya, kalau bibit cabai itu dicabut dari tanah dan dibiarkan tercabut, apa yang terjadi? Cabai itu akan mati, betul enggak? Pohon, ya, yang kita masih bibit pohon yang masih sebesar lengan yang bisa masih kita cabut, ya kan? Atau pohon sekalipun yang tertumbang, yang terkeluar dari tanah, saya mau tanya, masihkah dia bisa hidup? Tidak. Tumbuh-tumbuhan yang dicabut dari tanah, dia akan mati. Ikan yang kita ambil dari air dan kita biarkan di darat dan di udara, apa yang terjadi? Mereka akan mati. Betul? Betul gak nih? Kita mikir dulu nih pagi-pagi nih, biar gak ngantuk. Ya, mikir nih, ikan yang diambil dari air, apakah dia tetap hidup? Biarkan aja terus sejam 2 jam, kering Bapak Ibu Saudara. Demikian pula kita. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di sini kita lihat ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Dan Tuhan berfirman, berkata kepada dirinya sendiri di ayat sebelumnya. Ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waduh, kalau baca ini Bapak Ibu Saudara, itu saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung, ternak, bumi, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi. Saya mau tanya, apakah Tuhan menciptakan manusia, ya, dan dia bilang kepada tanah? Tidak. Apakah dia bilang kepada air? Tidak. Tetapi dia berkata kepada dirinya sendiri. Kita harus mengerti sumber kita adalah Tuhan, Allah Bapa. Amin. Oleh sebab itu kalau kita di luar Tuhan, kalau kita dicabut dari Tuhan, maka kita akan mati kering dan kita dibakar di dalam api. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu jangan sampai kita terlepas dari hadirat dan perkenanan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Dia menyuruh kita untuk tinggal menjadi ranting-Nya, menjadi anak-Nya yang Dia kasihi. Dan Dia berjanji ketika kita menjadi anak-Nya bahwa kita juga akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Yuk kita mengerti di sini. Jangan sampai kita dicabut dan mencabut diri dari Tuhan. Seperti tadi tumbuhan yang dicabut dari tanah, dia akan mati. Ikan yang diambil dari air, didiamkan di darat, dia akan mati. Ikan apapun itu, ya, dia akan mati. Dia perlu air, dia perlu sumbernya. Dan ketika kita dicabut dari Tuhan, demikian pula kita Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Oleh sebab itu pagi hari ini jangan sampai kita berada di luar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terus setiap hari kita upgrade, ya, update, apalah itu. Kita refresh roh kita. Kita bertanya, kita minta tuntunan Tuhan. Gereja sudah menyiapkan doa pagi online. Ada internet, ada wifi, ada kuota. Ya, kita manage dan kita bisa bersama-sama untuk satu di dalam roh. Ya, mengapa saya bilang sama anak-anak rohani saya ini, ayo doa pagi bersama-sama supaya kita satu roh. Ya, supaya kita satu roh Bapak Ibu Saudara. Dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah perpecahan. Enggak enak loh Bapak Ibu Saudara. Kalian meninggalkan gereja dan kepada dunia, kan gak enak. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakan fasilitas yang Tuhan beri. Ketika kita dicabut dari Tuhan, aduh, selesai deh Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan, apakah saya masih tetap tinggal di dalam Tuhan? Atau saya hampir tercabut dari Tuhan? Atau saya mengalami kekeringan? Saya mengalami kekeringan yang tidak kunjung-kunjungnya basah. Apa ini? Boleh Bapak Ibu Saudara bertanya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita merenungkan. Sudah seberapa dalam, seberapa setianya kita tinggal di dalam Tuhan. Dan apakah kita sudah mulai berbuah bagi Tuhan? Boleh kita cek diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo sama-sama kita tinggal dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan yang singkat ini biarlah memberkati setiap kita. Ayo kita datang lagi sama Tuhan. Jangan bosan-bosannya kita datang sama Tuhan, karena Dia adalah pemilik hidup kita.
Thank you Lord. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kita merenungkan firman Allah pagi hari ini. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Dia begitu mengasihi kita. Mari kita terus setia. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, pikiranku, kehendakku, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, kami kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau sama-sama Tuhan, kami mau sama-sama melihat kehidupan kami. Kami mau dikoreksi sama Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mau bersama-sama bertumbuh. Kami mau bersama-sama berbuah yang lebat untuk Tuhan dan manis, dan Kau menikmati buah yang kami hasilkan. Bapa, tolong setiap umat-umat-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, biar kami mengerti bahwa kami tidak boleh tinggal di luar Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Silahkan Pak Daud. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita angkat doa syafaat kita.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan ya Bapa. Biarlah ya Bapa, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar. Bangsa kami ya Bapa, boleh Engkau pulihkan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, presiden, wakil presiden, bahkan ya Bapa, para menteri-menteri Kau berkati ya Bapa. Berkati juga ya Bapa sumber daya alamnya ya Bapa. Berkati ya Bapa semua yang ada yang berlimpah-limpah, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan tahun depan Bapak kami akan melaksanakan pemilu. Berkati pemilu ya Bapak, biarlah berjalan dengan aman dan lancar Bapak. Bahkan boleh menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya Bapak. Bahkan ya Bapak, yang takut akan Engkau boleh duduk ya Bapak, memimpin bangsa kami ini. Demikian pula berkati kota-kota kami Bapak. Berkati kota kami, biarlah setiap jiwa-jiwa di kota-kota kami boleh dipulihkan ya Bapak. Bahkan ya Bapak, berkati pemimpin kepala daerah kami masing-masing. Berkati juga ya Bapak gereja kami, GBK ya POSPI. Berkati pembangunan gerejanya ya Bapak saat ini Bapak. Biarlah Bapak setiap bahan-bahan Engkau yang mengutus mengirimnya. Berkati setiap tukang-tukangnya, berkati setiap donatur ya Bapak. Biarlah gereja kami boleh dibangun, bahkan boleh selesai di dalam waktu dekat. Kami boleh beribadah di tempat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus. Demikian pula kami berdoa ya Bapak untuk GBI Pelita di Setatas. Berkati pendeta Sumerman yang ada ya Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya Kau berkati ya Bapak. Biarlah pendeta Sumerman boleh melayani dengan penuh sukacita, bahkan boleh menjangkau lebih-lebih jiwa ya Bapak. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di Setatas Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus. Demikian pula kami berdoa ya Bapak untuk jemaat-Mu yang ada di Zoom dan di YouTube saat ini. Biarlah Engkau berkati mereka masing-masing ya Bapak. Engkau tahu setiap pergumulan permasalahan mereka ya Bapak. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dipulihkan, yang tidak mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang bersekolah dan sedang melakukan studinya, boleh Bapak menyelesaikan dengan sukacita, dengan penuh keberhasilan, hanya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, yang kami alaskan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daud, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya ingatkan nanti malam kita ada pelatihan bagaimana cara sharing firman Tuhan yang baik dan benar lewat Zoom meeting pukul 7 malam hari ini. Hari ini hari Senin ya, Monday, this is Monday yeah. Ya, selamat bekerja lagi, beraktivitas lagi. Tapi malam nanti kita ada akan diperlengkapi. Nah, saya mau survei dulu nih ya. Siapa di sini yang mau ikut? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa ya. Nah, nanti kita semuanya wajib on kamera ya. Enggak boleh enggak wajib. Kalau nanti enggak on kamera, saya akan kick out. Karena saya harus melihat Bapak Ibu Saudara konsentrasi enggak, catat firman enggak, catat poin-poinnya begitu ya. Nanti hari Rabu, nanti di malam juga boleh bertanya-tanya ya, seperti apa, bagaimana menggalinya dan segala macam. Itu baru sharing, bukan cara berkhotbah bukan, tetapi ya hampir-hampir mirip ya kan. Biasanya sharing itu untuk memulai cara kita berkhotbah. Nah ya,
Nantinya akan diharapkan Bapak Ibu Saudara dengan cukup mudah bisa sharing firman Tuhan di ibadah rumah tangga atau di komsel atau bahkan di doa pagi ini ya. Walaupun memang harus kita tilik dulu syarat dan ketentuannya berlaku ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita? Apakah kita harus hanya dengan teknis? Nah, tetapi kita tidak boleh melupakan ya kan yang spiritual. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar malam hari ini ya. Pukul 7 malam nanti linknya akan diberikan di grup. Bapak Ibu Saudara tinggal klik dan kita bisa join bersama-sama. Dan nanti Rabu tanggal berapa sih? Saya lupa. 31 tanggal ya 31 kita akan praktek di base camp secara on-site. On-site ya. Kita akan praktek bagaimana sharing firman Tuhan beberapa menit ya dengan cukup padat. Nah, di situ tidak ada online. Oleh sebab itu ya nanti Bapak Ibu Saudara kita akan pantau terus ya supaya kita bisa sharing firman Tuhan yang baik dan benar. Bagaimana kontekstualnya? Kita akan bandingkan ya kan sharing firman Tuhan itu bagaimana, apakah mau tipe ini, tipe itu. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan gereja atau tempat tersebut. Oke, demikian doa pagi kita. Selamat pagi juga. Tuhan memberkati GBI Sungai Tatas. Kangen ya ke sana ya, Pak. Ya, saya tuh Pak digerakkan ya. Ini Bapak unmute dulu, Pak. Suaranya Pak, unmute, Pak, supaya bisa ngomong, Pak. Di unmute. Nah, shalom, Pak. Halo. Iya. Minggu ini kami tunggu Bapak nih ke Palangka nih. Ya, siap jam tanggal 4 ini lah. Iya, betul, Pak. Iya, minggu pertama. Ya. Saya ini, Pak, ya, ini sedikit ceritain lah. Beberapa waktu lalu tuh tergerak untuk ke Sungai Tatas untuk memberikan mungkin pengarahan atau sedikit pelatihan kepada tim PW-nya ya, bagaimana memimpin, bagaimana dalam musik seperti itu. Yaitu saya tergerak sekali ke sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau diizinkan ya bolehlah ke sana ya, ketemu sharing-sharing sama tim PW-nya di sana supaya kita harapkan di sana semakin menyatu rohnya, semakin hidup ya. Seperti itu, Pak. Kalau bisa pas hari Minggu ya. Oh, pas hari Minggu boleh. Iya, pas hari Minggu. Iya, siap, Pak. Nanti kita rencanakan nanti di Palangkaraya nanti. Siap, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Oke, Sama-sama. Bapak Ibu Saudara, demikian Selamat pagi. doa pagi. Selamat pagi semuanya. Tuhan Pagi, berkati. Salam. Pagi, Salam Shalom. Oksan. Mari semua. Iya. Samantha. Siapa lagi nih? Iya. Pagi Pak Semangat. Semuanya. Amanda. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang dari luar pulau, selamat pagi. Semangat hari ini. Kota Palangkaraya, selamat pagi. Berkati. Selamat pagi.